Arya Ibrahim adalah manajer dari Raya Rasa Manajemen. Raya Rasa Manajemen. Di bawahnya ada Reza Rahadian, ada Christine Hakim dan ada Happy Salma. Itu semua Baru 3 dulu. Itu semua elit semua loh itu. Megang 3 kalau itu mah cukup. Cukup benar. Aduh. Tapi setelah perjalanan berapa tahun lu sampai akhirnya ketemu Reza? Jadi sebenarnya lagi-lagi gue kenal Reza itu juga dari teman-teman juga. Dia udah jadi aktor dong? Udah. Waktu itu masih sinetron gitu Mas. Sinetron gitu. Jadi udah ngikutin dia sebenarnya juga dari awal karirnya dia sih gitu. Cuma jadi manajer dia tuh tahun 2011 sampai sekarang. Reza tuh kan hampir semua karakter udah dimainin ya sekarang ya. Nyaris semua lah. Mungkin belum semua tapi nyaris semua. Sekarang kalau udah project yang masuk apalagi yang dia lihat biasanya? Selain skrip ya, mungkin skrip duluan kah atau skrip dulu sih Mas pasti. Skrip pasti skrip duluan. Selalu pasti skrip. Kita tuh screening awal pasti skrip dulu. Tapi lu ngatur gak sih setahun harus minimal atau maksimal berapa deh Reza syuting supaya menjaga gak tabrakan sama project lain? Paling banyak sih 4 sih. 4 sih udah masih make sense soalnya 4. Itu udah pack sih, 4 udah pack. Pernah sih dulu sih 6 Mas. 7 pernah dulu. Pernah ya. 7 pernah. Pernah dulu. 7 atau 6 ya. 7 deh kalau gak salah sih, inget banget. Reza sampai kayak boleh gue libur gak gue nih gitu. Iya boleh gitu. Tapi emang kebetulan filmnya bagus-bagus. Kamu tuh awalnya ya kan kami approach dong. Terus oke, Bu Christine bilang oke. Pertama kali ngehandle kerjaan Bu Christine itu apa? Pertama kali filmnya Star Vision judulnya Perfect Fit itu judulnya. Itu pertama sih waktu itu. Waktu itu ibu juga jadi cameo sebenarnya gitu. Cuman tapi sebenarnya dulu tuh kenapa akhirnya aku memberanikan diri ke ibu. Dulu ibu juga seberapa ngobrol sama aku. Nah kira-kira kalau di link tuh gimana sih nak gitu. Sempat kayak gitu Mas. Aku tuh sebenarnya sempat bantuin ibu kayak waktu itu sebelum-sebelumnya aku bantuin ibu kayak sisi perpajakan. Terus habis itu karena aku punya tim pajakan gitu kan kita laporan SPT gitu lah. Terus bacain kontrak waktu itu. Jadi memang itu sudah ada introduksi parsial gitu. Dia maksudnya ya masih memperbantukan kan gitu. Terus akhirnya aku merasa ibu kayaknya emang butuh deh Bu gitu. Ya udah akhirnya ibu langsung oke nak gitu. Salah satu project besar adalah iklan BCA jelas ya. BCA dan The Last of Us. Oh The Last of Us 2 itu ya. 2 itu yang golin dong pasti. Yang pertama dong. Nah maksudnya BCA dan Last of Us kan udah lewat. Iya alhamdulillah saya. Gimana pengalaman di link Last of Us dulu? Apalagi salah satu yang paling krusial adalah tidak boleh ngomong-ngomong ya. Sampai projectnya keluar ya. Parah gak boleh ngomong. Kita setahun. Jadi ketemu nego sampai akhirnya jadi waktu itu dihubunginnya by email dari mereka gitu ya, dari email dari mereka nyari-nyari gitu, terus hubungin aku langsung, ada email manajemen waktu itu kan. Ya udah habis itu prosesnya kita disuruh bikin kayak video tape gitu ya. Gitu ada line-nya. Waktu itu ingat banget kita bikinnya di Bali gitu. Dan yang bikin tuh waktu itu Reza. Yang video itu Reza gitu. Terus Reza juga sebenarnya tahu dan berusaha menutupi yang kan kita manajemen kan jadi tahu lah gitu kan gitu. Terus akhirnya udah kita kirim gitu. Dan itu tuh emang permintaan mereka nggak boleh pakai kayak kamera-kamera yang profesional. Jadi handphone aja. Mereka maunya kayak gitu. Lebih natural ya. Iya maunya kayak gitu. Jadi ibu biar lebih rileks mungkin kayak gitu pendekatannya. Terus habis itu kita kirim nggak lama dapat email balik lagi. Terus minta lagi self-tape lagi untuk tapi lainnya berbeda. Tapi waktu itu udah disebutin namanya siapa. Dan itu emang udah dari awal dikasihkan bahwa ini karakter orang Indonesia, Profesor bahasa Indonesia. Wah itu ibu lebih semangat lagi gitu. Kapan lagi bisa ngomong bahasa Indonesia di film project Hollywood gitu kan gitu. Jadi ibu itu juga tapingnya juga tetap pakai handphone juga Mas. Handphone semua. Ya udah akhirnya setelah itu nggak lama karena itu dari kita kontekan itu sampai akhirnya kita meeting sama direkturnya itu gak lama sih. Habis itu hampir 1 bulan aja. Habis sih. itu dapat kabar keterima. Iya, dapat kabar keterima. Barulah lama tadi. Aduh.
kan mereka tuh, tapi enaknya kan mereka udah punya unit yang jelas ya Mas gitu. Jadi secara dealing apa segala macam mereka lebih jelas gitu. Jadi enak sih. Proposnya biasanya kalau kayak gitu lah ya. Propose dari dari area atau dari mereka awalnya dari kita dulu. Dari kita dulu gitu. Terus mereka menjelaskan kalau ada sek dan lain-lain peraturannya gini-gini rulesnya gitu. Terus kan ibu juga udah pernah main sebelumnya di Hollywood juga kan gitu. Jadi dia lihat gitu, oh ibu posisinya ada di sini gitu. Cuman itu mereka cukup bisa diajak ngobrol sih kayak kita dilihat segini ya gitu. Kita ketemunya di sini ya gitu. Gitu. Jadi cuma itu emang proses yang paling ribet masalah visa sih. Karena itu kan masih dan ibu kan waktu kan vaksinnya juga kita Indonesia kan Sinovac ya. Gitu. Jadi Kanada Mas. Jadi di Kanada waktu itu 2021. 2021. Visa berapa lama keluar akhirnya? Visa waktu itu keluar sih cepat sebenarnya kalau visa gitu karena ada bantuan dari pihak mereka juga gitu. Cuman yang ribet masalah vaksin itu. Tadi itu sebenarnya mau menerbangin ibu dari Jakarta ke New York dulu untuk dapat vaksin Johnson & Johnson. Habis itu ibu berangkat dari New York ke Kanada. Lebih dekat kan? Tapi alhamdulillah banget waktu itu bener-bener seminggu sebelum ibu berangkat, itu tiketnya sebenarnya udah ada. Peraturannya dilonggarin. Lagi dilonggarin, Sinovac boleh. Ya udah akhirnya berubah langsung ke. Cuma waktu itu harus karantina dulu 2 minggu di sana. Lu ikut gitu? Enggak. Aku FFI waktu itu tahun pertama. Bukan nama siapa waktu itu? Sendiri. Jadi waktu itu tuh tapi enggak. Jadi yang boleh nemenin sebenarnya dari manajemen Mas gitu. Boleh bawa satu dari manajemen. Waktu itu yang ibu mau bawa tuh sebenarnya suaminya. Om Jaron. Kan Om Jaron kan sebenarnya juga ngurusin ibu juga kan gitu. Nggak boleh kalau keluarga. Malah nggak boleh kalau keluarga. Karena mereka nggak tahu, mungkin mikirnya ntar tiba-tiba mau extend apa gitu, mau cari kerja gitu-gitu. Mereka mikirnya gitu lah. Jadi intinya kalau keluarga nggak boleh justru. Tapi manajemen boleh. Manajemen boleh gitu. Akhirnya karena aku nggak bisa. Manajemennya keluarganya. Juga. Makanya gitu. Terus karena waktu itu aku gak bisa berangkat, Reza pun juga misalnya karena FFI waktu itu kita masih tahun pertama kan, jadi aduh gak mungkin gak ibu bisa, gitu gak bisa gitu. Terus alhamdulillah sih ibu bisa mengerti itu gitu. Tadi ibu tuh sempat nolak Mas. Kalau nggak ada yang nemenin nggak mau. Nggak mau gitu. Karena mikir dan perjalanannya jauh, harus karantina 2 minggu. Terus sempat bu, tapi baik lagi sih ibu. Maksudnya ibu juga kita ngobrol sama ibu bahwa ini nggak cuman buat Christine Hakim, ini buat Indonesia gitu. Jadi impactnya pasti besar sekali gitu. Ya udah, alhamdulillahnya berangkat. Tapi di sana aku nyari asisten buat ibu, buat ngurusin ibu gitu. Cuman karena karantina juga nggak bisa ketemu kan gitu. Ya udah. Jadi dapat orang Indonesia. Orang nggak dari sana. Jadi dicari dari agennya sana. Dicari agen sana gitu. Ada aktor muda gitu tuh. Ngurusin ibu, jadi kayak dia naro di depan pintu, ditaruh semuanya, nanti ibu tinggal ngambil gitu. Selama karantina soalnya. Selama karantina. Cuman karantina itu challenging banget karena ibu tuh kan agak teknologinya kan agak tinggi ya. Jadi waktu itu dia 2 minggu terus kayak harus ada Zoom meeting sama direkturnya, reading dan lain-lain gitu kan. Karena aku di sini ngarahinnya luar biasa ya. Wah, itu sih itu berat. Itu sih lumayan, itu tuh bener-bener kayak akhirnya aku minta bantu sama asistennya gitu, kasih tau caranya gini tapi tetap gak bisa masuk ke dalam kan gitu. Karena beda kamar juga pas karantina ya. Iya, cuma pas karantina enaknya karena sebelahan sama Mas Yayu Unro waktu itu. Gitu. Jadi ibu agak terbantu sama ada temennya lah. Ibu syuting berapa hari? Ibu syuting itu hanya seminggu Mas. Tapi memang untuk ukuran scene yang segitu pendek ya seminggu itu sebenarnya lama Mas. Gitu. Karena waktu itu ibu kalau kita biasa di sini by scene, dia by shot. Gitu. Jadi benar-benar mereka tuh. Jadi shot yang satu dan shot kedua beda hari. Padahal lokasi sama ya. Sama gitu. Karena kan mereka juga nggak syutingnya di Jakarta ya. Kan ceritanya backgroundnya Jakarta gitu. Jadi mereka benar-benar ngeset dan lain-lain, detail-detailnya apa segala macam. Terus dan itu tuh emang ibu kan ada nggak pakai makeup proses, cuman ada mereka kan rapi sekali ya gitu. Ada tes makeupnya dulu, ada ini syuting itu paling cuman 4-5 hari. 1 hari pun juga nggak lama. Iya, nggak banget.
gitu. Iya, seru sih. sih. Lama sih untuk Iya pengalaman itu. Sampai akhirnya syutingnya selesai 2021 yang tayangnya kita tayang 2022 atau 23 awal ya kemarin. 2023 awal. Selama syuting itu kan dia nggak boleh ngapa-ngapain. Satu tahun lebih lah ya menahan untuk. Jadi emang kita juga disuruh ada tanda tangan yang dia juga gitu untuk nggak boleh ngomong sama siapa gitu. Iya, saking nggak tahan sampai lupa. Oh iya mau tayang gitu karena waktu itu kan HBO HBO Asia waktu itu sempat hubungin kita gitu karena ada rangkaian promo juga. Cuma tuh jadi tuh awalnya harusnya tuh akhirnya dimundur lagi Mas. Tadi jadi ada beberapa yang udah jadwal yang harusnya jadi tapi akhirnya mundur. Jadi akhirnya awal 2023 itu. Gitu sih. Pengalaman apa yang lu bawa dari syuting walaupun lu nggak ngikut nemenin tapi kan at least dari mulai persiapan sampai dapat proyeknya sampai tayang yang mungkin bisa lu aplikasikan di PH lu sendiri nantinya yang lu lihat. Yang jelas gini sih, memang kalau secara ngomongin jam kerja ya gitu itu which is itu juga yang kita lakuin di FFI Mas gitu. Kita bareng-bareng Reza bareng-bareng sama BPI itu untuk ngomongin itulah gitu. Itu which is memang yang kalau dilihat efektif banget sama buat pemain gitu ya gitu. Ini ngomongnya pemain ya karena kan Bu Christine ya gitu. Efektif banget untuk ngejaga tetap fit, moodnya dan lain-lain itu pada itu juga masih sehari pandemi berapa gitu. jam mereka syuting? Mas cuman paling 6 jam? Nggak nyampe. Cuman 3 jam kayak ibu syutingnya. Setiap hari? 3-4 jam. Waktu itu 4 jam gara-gara ibu harus beberapa kali take karena waktu itu ibu cerita. Jadi ibu kalau nonton filmnya tuh ada ibu tuh pakai kayak astronot gitu dari atas sampai pas dia masuk lab. Jadi tuh semuanya kan kayak karet dan kulit. Nah dia pakai sepatu tuh karet waktu itu bahannya gitu. Dan itu tuh sepatunya sempit banget. Jadi ibu tuh sampai waktu inget banget ibu sampai nangis gitu. Dia bilang karena kakinya sempat kelupas gitu lah gitu karena berdarah gitu. Tapi dia tetap harus syuting gitu. Itu sih. Jadi tapi itu dia maksudnya kalau misalnya aku kepikiran bahwa itu harus ada beberapa scene terus ibu dalam keadaan begitu kan juga jadi mereka tapi waktu itu berhenti juga karena bukan ibu sakit enggak ibu juga ngomongnya baru besoknya kalau kakinya lecet gitu jadi bukan karena ibu juga harus berhenti enggak juga tapi emang mereka tuh pas aku nerima call-sheet kok cuman segini ya gitu ini gimana gitu nggak di push hari itu padahal kalau mau di push kalau di Jakarta di Indonesia biasa ya betul Mas dan masih nggak apa-apa masih nggak apa-apa juga gitu. Walaupun emang mereka ngerjain yang lain juga habis itu gitu. Jadi dia ngambil satu shot pindah ngerjain yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Jadi itu tuh kan kita emang ibu syutingnya di studio ya. Iya semua di jadi itu kayak bener-bener sketsa gitu. Di sebelah sana ada scene lain, sebelah sana scene lain udah ready gitu ya. Gitu sih. Itu 1 jam kerja. Terus dari itu aku melihat bagaimana memang sistem sebelumnya kan kita ada kayak buat kesejahteraan pemainnya gitu-gitu kan itu juga kita nggak pernah bahas di Indonesia gitu. Jadi kayak dapat sebenarnya ada udah beberapa yang action ya Mas di sini kayak dapat asuransi dan lain gitu. Tapi waktu itu kita walaupun memang itu aku ngobrol sama agennya ternyata tuh hampir semua genre tuh ada asuransinya gitu. Gitu. Jadi itu tuh jadi banyak beberapa hal yang aku banyak banget belajar gitu. Terus apa lagi ya? Pricing fair nggak menurut lo? Fair sih. Fair sih. Fair ini maksudnya bukan karena ini film Hollywood kita harus jadi menurut aku juga. Mereka cukup payment udah lah kalau usah kita bahas lah udah pasti akan sekian termnya dibayar segini masuk ya. Dan mereka tuh bener-bener ngelihat tentang ibu itu nggak cuman kayak gini, kalau ngomongin dunia Hollywood kan dunia ya Mas ngomongnya. Pasti kan mereka juga punya pilihan banyak banget sebenarnya. Kenapa harus Christine Hakim gitu kan? Karena waktu itu yang aku tahu juga, aku nggak tahu mungkin ternyata mereka juga dihubungin yang lain. Cuman mereka tuh bener-bener pada saat kita meeting awal itu tuh risetnya tuh lebih parah daripada kayak gue manajernya kok nggak tahu apa-apa gitu Mas. Ternyata mereka tuh tahu banget gitu. Kayak ibu pernah jadi juri apa segala macam gitu mereka tahu filmografinya. Mereka riset dulu gitu sih. Udah kayak spy juga sebenarnya. Jadi pada saat mereka casting juga bukan casting yang blind gitu. Dia bisa ngomong kali ya. Coba deh Bu Christine kayak waktu di film ini Bu. Bisa kayak gitu. Gitu. Jadi mereka risetnya juga
gila-gilaan. Tapi mereka ya gimana ya kalau ngomongin tim juga kan mereka banyak banget ya Mas gitu. Makanya kadang-kadang kalau mau apple to apple sama Indonesia dengan budget mereka yang besar sekali gitu yang tadi bilang gak fair juga sih sebenarnya. Betul gitu. Kalau kita mau ya mimpi suatu hari gitu bisa syuting udah nggak cuman scene shot gitu kan. Mau ngomongin dan itu kan itu aja Mas mereka udah syuting setahun. Waktu Christine Hakim datang, jangankan datang. Pas pada saat aku deal dari awal mereka lagi in the middle of shooting. Gitu. Jadi tuh memang untuk ngomongin satu episode tuh ngomonginnya bukan kalau sini kan hari ya. Mereka berbulan-bulan untuk satu episode. Lu tuh dari dihubungin sampai akhirnya syuting berapa lama ya? 2 bulan? Sebulan? Enggak, hampir 5 bulan. Dari itu pun udah jalan setahun. Itu udah jalan setahun Mas. Berarti 1 tahun 5 bulan lagi di mana? Dan setelah Bu Christine selesai masih ada syuting lagi? Enggak, itu udah menuju akhir. 1,5 tahun lah kurang lebih ya dia syuting. Gila sih itu. Tapi enggak juga sih Mas, itu tuh kayaknya sampai kita dikasih tauin bahwa ibu udah selesai, terus aku sempat kontak-kontakan sama agennya karena aku masih ada beberapa paper yang harus disain. Aku tanya gitu, itu kayaknya udah hampir setahunan setelah ibu itu masih kayak kita baru selesai nih gitu, terus lagi masuk editing gitu. Cuman kayaknya mereka sistemnya kayak kita. Jadi sotoy banget gue. Coba itu pada saat karena ibu tetap cita pada saat jadi kayak editornya ada di situ, jadi langsung ngedit apa kayak gitu. Jadi ibu bisa ngelihat reviewnya lah gitu. Gitu. Jadi waktu kerjaan ini juga jadi ini lewat agent ya? Agent. Ada agennya di sana juga. Jadi ibu ada casting director. Jadi pertama casting director dulu, terus ada agent. Jadi bareng-bareng termasuk Mas gitu. Terus ngubungin aku dari ngubungin aku dulu. Berarti si agent yang luar, agent yang luar ini. Dia yang mencari. Mungkin selain Bu Christine dia sempat nyari orang-orang Indonesia lain ya. Bisa jadi. Harusnya begitu ya. Berarti lu kan udah internasional ya, udah megang talent, udah megang 3 talent yang gede-gede banget. Kalau kita bahas Reza tuh kan udah A-listnya banget kalau di Indonesia semua udah dipegang Reza gitu. Apalagi rencana lu ke depannya? Yang jelas sih tetap di film ya kalau Reza, maksudnya tetap acting gitu ya. Core-nya di situ dulu gitu. Karena menurut aku tuh di Indonesia tuh tetap kita harus punya core di mana dulu nih. Maupun kita sebenarnya punya talenta yang lain, kita tetap harus di mana dulu. Kalau aku ngobrol sama Reza tetap mau di film, maksudnya tetap mau main sampai dia tua, sampai nanti dia bilang gue kayaknya kalau mau mati tuh kayaknya gue maunya di set gitu. Dia bilang gitu, gue bilang kayak nggak bisa. Terus next mungkin ya directing sih. Kalau buat Reza ya gitu ya, directing gitu ya. Bupcis aku juga coba sana sini untuk misalnya apakah bisa dibawa keluar dan segala macam. Cuma kalau ngomongin gue internasional kan menurut aku tuh it's a bonus sih Mas sebenarnya. Iya nggak sih maksudnya? Sebenarnya ibu juga udah dengan ibu main apa? Betul. Iya kan? Betul. It Pray and Love itu sebenarnya ibu kan udah dikenal sebenarnya kan sebenarnya itu. Gue cutinya ada di internasional. Dan ini kan yang terakhir itu kan series memperkuat sebenarnya memperkuat position ibu sih. Iya jadi memang maksudnya kenapa aku bilang it's bonus tuh karena gini sih, maksudnya kita kalau ngomongin fokus apalagi sebagai manajer ya siapa sih yang mau go internasional gitu kan. Cuman kalau kita fokus di situ dan habisnya energi di situ. Kenapa nggak kita gedein di sini? Di sini juga belum habis kok sebenarnya. Exactly gitu. Justru gedein itu nanti akan orang lihat. Justru itu yang gue dapetin dari Angelina Jolie yang di Hollywood itu. Jadi dia juga bilang sebenarnya kalau buat mereka itu ngelirik talent lokal itu, justru mereka mengharapkan dia besar di negaranya. Dia besar di negaranya karena mereka juga punya kepentingan nanti film yang dibintangin itu akan diedarkan di sini dengan harapan bisa dapat penonton di sini kan. Itu gitu. Iya. Which is sekarang mungkin yang aku lakuin misalnya mungkin sekarang juga aku lakuin misalnya aku cari beberapa filmmaker yang memang ikut sering ke festival gitu kan. Jadi kita juga ngebuka juga di situ biar bisa dilihat yang lain-lain juga gitu sih. Gitu. Tapi dengan Reza tuh kan hampir semua karakter udah dimainin ya sekarang ya. Nyaris semua lah. Mungkin belum semua tapi nyaris semua. Biasanya kalau udah sekarang udah tahun keberapa Reza berkarya? 10 Reza tahun udah hampir tahun 2025, dia 18 tahun sekarang. Nah, 18 tahun. Sekarang kalau ada project yang masuk apalagi yang dia lihat biasanya? Selain skrip ya, mungkin skrip duluan kah atau biasanya apa duluan sih? Skrip dulu sih Mas pasti. Skrip pasti skrip duluan. Selalu pasti skrip. Kita tuh screening awal pasti skrip dulu. Sama karakternya tawarin ya? Iya gitu. Apakah karakternya itu mengulang atau enggak? Cuman pasti skrip dulu sih. Iya.
Itu tim udah kerja, pasti. lawan main, sutradara itu nanti. Okay. Maksudnya kita juga open dengan yang baru-baru, maksudnya director baru, filmmaker baru, kita juga open. Asal misalnya memang ya skenarionya bagus, ceritanya menarik ya. Tapi kalau menurut gue pasti ibu ya Reza of course ibu Script is number one. Iya, Happy juga pasti akan seperti itu. Karena mereka concern banget. Yang lain bisa jadi di nomor sekian kan ketika skripnya bagus banget. Betul. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai manajer kan, aku tuh sebenarnya mau bukan keluh kesah sih sebenarnya. Kadang-kadang kan ada ya casting atau produser yang nelpon langsung ngomongnya jadwal. Bener gak? Iya kan betul, gitu. bener. Tanggal segini kosong nggak? Iya gitu. Kan kita ngobrol Iya kan dulu. betul. Atau nggak kirim sinopsis dulu kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh. Jadi sama Reza juga udah seperti itu juga. Iya, nggak sekali dua kali lu pasti dapat yang begitu kan? Sering banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh tahapannya tuh pasti aku matahinnya dengan boleh dikirim dulu nggak apa itu gitu informasi deh gitu. Bener. Tapi informasinya juga yang nggak sementah cuman karakter doang gitu. Tapi aku harus tahu ceritanya gimana apa gitu-gitu sih Mas. Kita bertiga itu sepakat. Iya kan? Iya. Sepakat. Apalagi Dimas sekarang punya PH sendiri juga. Walaupun kalau dadakan pasti yang mau tanya jadwal dulu sih Mas. Paham. Cuma gini maksudnya kadang-kadang kan ada bukan akhirnya punya kedekatan tersendiri ya. Cuman misalnya aku juga kalau Mas Dipa kan aku juga lihat track recordnya seperti apa gitu kan gitu. Jadi ini kita ngomong produser baru gitu misalnya gitu ya. Tiba-tiba langsung kayak mau langsung bulan ini kosong jadi kan bulan ini kosong. Sekarang berapa harganya? Gitu loh. Ini nggak pakai nanya apa-apa. Sekarang berapa? Sekarang Reza berapa harganya ya gitu. Padahal gue juga nggak bisa menjawab loh kalau cuma pertanyaan itu. Makanya Mas, coba. Gue kayak ini acara apa ya? Iya, acara apa? Ini skripnya apa? Berapa lama syutingnya? Kalau penyanyi bisa seperti itu. Bisa. Kan ada kayak ekspresi kan. Kalau ini kan beda gitu. Atau kalau mau orang yang biasa nge-posting Instagram enak ya bisa. Ada red card. Kan kita ada. Nggak, maksud gue gini, gue bukan berarti kita sebagai aktor gitu ya, sebagai kita yang megang aktor sama aktris, bukan berarti talent kita tuh nggak punya red card, tapi kan case by case, bener nggak? Nggak bisa kita samain gitu loh maksud gue. Betul. Jadi emang beberapa cerita tuh memang pasti berbeda. Secara angka dan lain-lain ya Mas, kita juga ngeliat pusat produksinya juga besar atau tidak gitu. Siapa sutradaranya, itu karakter tawarin seperti apa. Mudah-mudahan ini didengar ya sama para produser film. Kalau saya dengar kok. Tapi lu ngatur gak sih setahun harus minimal atau maksimal berapa deh Reza syuting supaya menjaga gak tabrakan sama project lain? Aku jujur aku dan Reza itu kita tuh paket yang memang nggak pernah bentrokin jadwal. Mungkin itu bisa ditanya-tanya beberapa casting director dan lain-lain. Aku tuh nggak pernah misalnya in the middle aku ngambil project lain. Pas lagi break reading gitu. Iya nggak. Jadi kamu nggak pernah overlapping? Nggak pernah Mas. Tapi kalau walaupun cuma cameo ya misalnya. Kecuali back to back masih mungkin lah ya. Back to back aku lihat juga kondisinya persiapannya. Iya persiapannya juga gitu. Seberapa susah dan lain-lain tapi gitu. Yang pasti overlapping tidak ada di kampus mereka. Kalaupun mungkin terjadi back to back karena salah satunya jadi mundur atau gitu maju. Ya? Betul, itu bisa jadi gitu. Bener. Tapi biasanya kalau mundur pun aku kan ngomong sama produser sebelumnya. Yang satunya sesudahnya aku akan bilang ini mundur posisinya gitu. Aku akan lihat secara window persiapannya seperti apa. Gitu. Kalau misalnya tidak memungkinkan, coba boleh nggak? Let's say mundur 1-2 hari lah gitu. Atau mungkin part kan ada beberapa mungkin nggak yang scene Reza dulu yang diambil gitu ya Mas ya gitu. Itu bisa kita atur itu. Gitu. Gara-gara salah satu mundur or maju akhirnya lu mengorbankan yang satu pernah juga? Pernah lagi. Semua tapi gini. Biasanya itu tuh belum sampai dealing ya. Belum sampai di tahap kontrak gitu. Jadi memang pernah kejadian gitu memang satu dan hal memang kita projectnya ya mundur terus kita harus satunya maju gitu terus akhirnya nggak ketemu gitu malah kita dua-duanya kita nggak ngambil kita pernah posisi kayak gitu gitu maksudnya karena ini juga bersamaan harusnya syuting di sini gitu ya harus syuting di sini akhirnya gitu malah nggak diambil dulu. Tapi jalan nggak project dua-duanya itu? Jalan tapi ternyata juga mundur gitu. Aku nggak tahu mundurnya karena apa cuman maksudnya akhirnya juga mundur cuman ya menurut aku tuh kalau setahun gitu tadi ditanya gitu setahun bisa ambil berapa
3, 4 tuh kayaknya tuh maksimal sih Mas. Kalau film ya, kalau series aku ngurangin filmnya berarti. Karena kan kalau series lebih kan 2 bulan. Kecuali seriesnya memang diikat cuma 1 episode doang. Betul. Iya betul gitu. Jadi tapi kalau nggak bisa 1 episode juga. Pernah kan Imperfect series cuma 2 episode waktu itu. Sama itu spesial. Karena bungkusan nggak bisa Rezanya hilang. Mau ada itu special case itu. Ya kan? Gitu. Jadi ya paling banyak sih 4 sih. 4 sih udah make sense soalnya 4. Itu udah pack sih, 4 udah pack. Pernah sih dulu sih 6 Mas. 7 pernah dulu. 7 pernah. Pernah dulu. Pernah. Zaman-zaman itu tahun film apa inget kan? Salah satunya di antara 7 deh. 2015 deh kayaknya. 2015. Setelah ya. Itu setelah Van der Wijk. Iya. Oh, 15 Cokrominoto kalau nggak salah sesudah Cokrominoto. Terus waktu itu Cokrominoto salah satu dari 7 itu gitu. 7 atau 6 ya? 7 deh kalau nggak salah, inget banget. Reza sampai kayak boleh gue libur nggak gue nih gitu. Iya boleh gitu. Tapi emang kebetulan filmnya bagus-bagus. Iya gitu. Nah waktu itu memang energinya gitu lagi berapi-api ya. Waktu itu umurnya masih 20-an kayaknya. Ayo syuting, reading ayo. Masalahnya kan kalau 6-7 tuh kan dia berpindah karakter kan. Iya. Cepat. Sekarang selesai syuting, besok reading ganti lagi. Itu kan kadang-kadang. Waktu itu juga secara karakter juga mungkin masih bisa dihandle ya. Iya, masih bisa kira-kira. Dan aku kan apa-apa bahas sama Reza, kita ngobrol gitu, nggak cuman aku main iya aja. Rezanya juga kan, Reza kan adian yang main Reza juga gitu kan. Gitu. Jadi aku discuss dulu sama Reza. Berarti mereka itu ya udah pasti sehari itu ya lu bisa teleponnya tuh bisa berkali-kali, WhatsApp gak akan berhenti. Karena apa? Karena bukan cuma sekedar manajer sama artis saja kan, maksudnya dia juga urusan sama FFI. Semuanya Mas. Semuanya ya, Reza tuh semuanya. Jadi karena kan kita sahabatan juga ya gitu. Jadi ya tapi itulah gitu, kita bisa membedakan antara persahabatan. Jadi antara pribadi dan profesional. Otaknya berantem ada pasti gitu kan. Ini kalau lagi berantem gimana ya? Berantem secara sahabatan. Lagi pribadi lagi berantem. Terus harus kerja, tetap kerja gitu. Kerja aja kan. Dan lo harus ingetin besok. Kerja aja. Jam callingan dan lain-lain. Tetap. Ya pun memang ada BT-BT-nya tetap, tapi ya tetap harus profesional. Dengan dibalas oke doang mungkin lah ya. Tapi kita tuh nggak pernah berantem tuh. Iya kan kalau udah gitu ya. Enggak. Kalau oke itu gini doang. Enggak, kalau itu kamu gambar itu oke, berarti dibaca. Kalau yang enggak dibalas ya agak ngeri. Tapi di-read ya. Aku nggak kayak gitu sama Reza sih. Gimana ini kayak gitu kan? Karena kita juga dari dulu sih Mas, kalau berantem juga nggak pernah sampai berhari-hari gitu. Jadi kayak diselesaikan aja lah ya. Keluar gitu, gue nggak suka gini gitu. Ya udah. Karena Reza nggak kalau syuting nggak ada asisten, lu juga yang ada nggak ada asisten? Ada kan? Maksudnya ada ini, lu berarti ngasih tau ke lu kasih asisten ke dia gitu. Aku biasa sih gini dulu, gimana moodnya? Atau enggak gimana? Apa? Jadi kadang-kadang aku make sure dulu. Jadi aku tuh meminimalis, karena kita kan sebagai manajer kan harus jaga mood. Walaupun kita jauh tapi kita harus juga mood juga kan gitu. Ego. Ini kadang-kadang kita suka rasa ego. Ngapain sih kita nih asisten? Kan kita langsung aja telepon. Kan ada egonya seperti itu. Tapi kan harusnya nggak bisa kayak gitu karena lokasi syuting udah beda lagi tuh. Karena kita nggak ada di sana. Betul gitu. Jadi ya harus dijagain dulu mungkin dari awal banget gitu. Tapi ya biasanya kalau kita ribut tuh harus cepat. Ya serba-serbi sebagai manajer artis. Ya paham lah ya. Jadi pertanyaan terakhir, tahun ini siapa talent baru nih? Ada nggak talent baru? Aduh. Ada rencana dong, udah ada di list ada lah. Aduh, ya ada, tapi balik lagi aku ngobrol juga sama Reza, maksudnya aku juga ngeliat packnya gimana ya. Kapasitas lu juga saya cuma satu Mas kebetulan ya. Jadi belum ada cloningnya nih gitu kan gitu. Jadi aku juga nggak mau juga kalau aku pegang lagi, handle lagi, yang lain juga nggak kepegang gitu. Itu. Karena kan kita apalagi berangkat jadi dari manajer personal ya. Apa-apa tuh visionnya tuh harus bareng. Di barengnya chemistry harus, bukan hanya chemistry, cuman kayak tujuannya mau ngapain. Jadi emang harus klop dulu itunya gitu. Fokusnya nggak mau. Dengan Arya megang 3 talent, dia udah sama aja dia megang 10 talent sama aku. Benar. 30 kan? 30 kata. Karena yang diurus sama buat Reza aja nggak cuma satu. Banyak perintilannya. Jadi maksudnya mungkin ini dia fokusnya mungkin selesai dulu FFI. Karena nanti kan terakhir kan. Habis FFI kan bikin film, bikin series dulu lah, series atau film lah ya. Amin. Ini kalau di sini bisa di zoom nih kan ada satu tatonya sementara selamanya. Lo kebayang kalau ini dia udah nyiapin tato berikutnya. Makanya ada semua film ntar jadi semua. Iya nanti semuanya ada judul film gila.
Arya Ibrahim, terima kasih banyak kehadirannya. Thank you. Terima kasih. Menyenangkan loh ngobrolnya. Kan banyak lancar loh ngomongnya. Lancar banget ya ternyata. Iya, ternyata. Terima kasih Mas Ulung Mas. Terima kasih. Semoga lancar-lancar proyeknya, manajemennya laris manis. Amin. Itu akan selalu. Itu akan selalu. Tiga-tiganya goes to Hollywood. Amin. Dan terakhir semoga kita bisa berkolaborasi. Amin. Dan FFV tahun ini lancar. Amin. Thank you so much. Thank you. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton episode ke 116. Terima kasih. Wah, hafal banget loh di episode. Terima kasih yang udah dengerin juga di podcast di belakang layar. Terima kasih buat kru yang bertugas. Ada Ardi dan Jamal di kamera, ada Gaung di audio, dan ada Sandra produser kita. Ada Sesa juga yang sudah melukis di belakang. Iya, lukisan istri saya. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode ke 117. Terima kasih. Yeay, sukses.